kepemimpinan, ya, muncullah sebagian orang mengatakan itu bukan kepemimpinan. Allah dan Rasulnya lebih tahu masalah tafsirnya. Lalu kenapa kau tafsirkan? Nah, anehnya dia menafsirkan loh ya. Dia mengatakan ini bukan dimaksud dengan pemimpin. Menafsirkan bukan itu? Menafsirkan itu. Itu kebodohan yang luar biasa. Dia kemakan dengan perkataannya sendiri. Beginilah subhanallah orang kalau tidak paham agama bicara, ya. Orang yang tidak punya ilmu agama lalu bicara. Seperti orang yang tidak paham listrik bicara masalah listrik. Amburadul semua. Konslet nanti. Gitu kan. Subhanallah. Ini nanti akan saya bacakan ayat-ayat yang berhubungan dengan munculnya orang-orang seperti ini. Kemudian Nabi SAW menekankan kepada kita tentang masalah al-wala wal-bara. Dan bagi teman-teman yang pegang buku tentunya ada di situ disebutkan hadisnya ya. Jadi ini juga bukan saya datangkan karena kebetulan momentum masalah Al-Maidah 51, tidak. Tapi memang bertepatan dengan bahasan kita. Bagi yang pegang buku dan buku ini kita sedang bedah tentunya. Itu disebutkan di awal-awal lembaran kisah tentang sahabat mulia Umar bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dan di sini penulis mengatakan, sesungguhnya wala atau memberi loyalitas dan bara berlepas diri dari kekufuran dan segala jenis yang mengundang itu adalah salah satu prinsip yang agung dari prinsip-prinsip akidah. Allah telah mewajibkan kita untuk wala kepada orang-orang mukmin, ya, bergantung, menjadikan mereka sebagai pemimpin, sahabat, dan seterusnya, dan bara dari orang-orang kafir dan musyrik, serta orang-orang munafik. Ya. Banyak sekali dalil-dalil bicara masalah akan saya bacakan insyaallah dalilnya. Di antaranya, yang saya bacakan adalah dalil-dalil tentang al-bara-nya ya, pelepasan diri dari perilaku-perilaku orang non-muslim atau perilaku-perilaku orang munafik yang berbau kepada kemaksiatan kepada Sang Pencipta Allah. Yang pertama teman-teman sekalian yang memang sedang sekarang ya heboh dan disebutkan oleh orang ini adalah surah Al-Maidah. Dan saya sayangkan sekali kalau kita hanya sekedar membaca Al-Maidah 51. Kita baca teman-teman sekalian bukan 51-nya saja. Kita akan lanjutkan ayatnya. Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hai orang-orang yang beriman, jangan pernah menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai awliya, jamak daripada wali. Dan di sini maknanya tempat bergantung, tempat bersandar, menjadikan idola dan menjadikan pelindung, dan pelindung maksud dalamnya pemimpin. Semua buku tafsir menjelaskan masalah itu, gitu kan? Bahkan tidak ada di sini tafsir yang menyebutkan seperti disebutkan oleh sebagian orang tadi yang mengatakan ini bukan pemimpin yang dimaksud. Ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka memang pemimpin sebagian yang lain, tapi bukan untuk kalian hai kaum mukminin. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, dan kita bisa baca semua terjemahan Al-Qur'an yang resmi, maka akan menerjemahkan hal yang sama seperti saya baca sekarang. Siapa yang menjadikan mereka orang-orang kafir sebagai pemimpin, maka dia termasuk sama dengan orang-orang itu. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang zalim. Ini ayat 51-nya. Inilah yang dibilang muslimin dibohongi dengan ayat ini. Ya. Bagaimana caranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lalu kemudian dikatakan dibohongi teman-teman sekalian. Ayat 52-nya. Ini penting. Jangan dilupakan ayat 52. Jangan hanya 51. Dia sebut 51. Allah bukakan pintunya buat antum itu. Baca setelahnya. Kata Allah, "Fataral ladzina fi qulubihim marad." Dan engkau melihat orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit kemunafikan. Yusari'una fihim, berlumba-lumba membela mereka. Ini Allah berfirman 1400 tahun yang lalu, subhanallah. Jangan kaget sekarang kalau antum melihat ada orang-orang yang membela orang-orang seperti ini. Jelas-jelas salah, dibela, dicari jalan. Hanya untuk menjadi tim sukses atau yang sejenisnya. Ini wallahi teman-teman sekalian akan jadi tanggung jawab besar hari kiamat. Ya, ini luar biasa beratnya. Lalu dikatakan oleh Allah, yaqulun, mereka berkata, nakhsha an tusibana dairah. Kami takut nanti kalau orang ini tidak memimpin atau kalau kami tidak membelanya maka kami akan ditimpa dairah. Dairah bisa berarti apa? Kesulitan hidup, susah ekonomi, apalah. Ini firman Allah, buka Al-Maidah ayat 52, lanjutannya ayat yang sekarang sudah masyhur 51. Ini bukan saya yang berkata teman-teman sekalian. Ya. Fa'asallahu an ya'tiya bil fath min indi, fa'asallahu an ya'tiya bil fath aw amrin min indihi fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Maka pasti Allah akan datangkan kemenangan setelah itu ataupun perkara yang memecahkan dan mempermalukan mereka, maka mereka akan malu terhadap apa yang telah mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dan menyesal. Lalu ayat 53.
Wa yaqulul ladzina amanu ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim innahu lama'akum habitat a'malum fa asbahu khasirin. Maka orang-orang beriman akan berkata kepada orang-orang munafik itu, apakah orang-orang ini yang bersumpah untuk membela orang-orang yang tadi kafir itu? Sesungguhnya sama saja kalian. Maka Allah mengatakan pada saat itu, tutupan ayatnya, maka pasti orang-orang itu, orang-orang yang coba membela, maka mereka akan hancur seluruh amal-amalnya dan mereka termasuk orang-orang yang rugi. Ayat 54, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah ancam orang-orang yang membela orang-orang kafir yang salah. Orang muslim salah saja nggak boleh dibela, apalagi orang kafir yang salah. Kalau mereka tetap ngotot dengan itu, apa kata Allah di ayat 54? Lanjutannya terus ini, rentetannya. Ya ayyuhalladzina amanu, may yartadda minkum an dinih. Hai orang-orang beriman, kalau kalian terus lakukan itu, kemudian kalian murtad dari agama kalian, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, maka Allah akan datangkan kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Azillatin 'alal mu'minin, mereka akan selalu merendah terhadap orang-orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, dan mereka selalu mulia di depan orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak pernah takut untuk membela agama Allah itu. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha', itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang dia inginkan. Wallahu wasi'un alim. Maksudnya pembelaan terhadap orang-orang beriman dan memerangi atau mengingatkan atau menghukum orang-orang kafir yang salah adalah dari Allah, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Lalu Allah sebutkan di ayat 55-nya, innama waliyukumullahu wa rasuluh, sesungguhnya tempat kalian bersandar adalah Allah dan Rasulnya. Walladzina amanu, dan yang kalian jadikan sebagai tempat bersandar, pemimpin adalah orang-orang beriman. Alladzina yuqimunas shalah, yang mereka mendirikan salat, wa yu'tunaz zakah, dan mereka mengeluarkan zakat, wa hum raki'un, dan mereka selalu sujud. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahumul ghalibun. Siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya tempat bersandar, bergantung, dan orang-orang beriman sebagai pemimpin satu sama yang lain, sesungguhnya kelompok Allah itu yang akan menang. Ayat 57, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iba. Saya melihat teman-teman ayat 57 ini lebih tegas lagi. Lebih tegas daripada ayat 51, teman-teman sekalian. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman. Buka Al-Qur'annya teman-teman sekalian. Baca, lihat itu. Ini firman Allah SWT turun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan, ya, orang-orang yang menjadikan agama kalian huzuan wala'iba, bahan olok-olokan, bahan tes-tes, ya. Kata Allah di sini, minal ladina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya, dari orang-orang yang telah menuntut Alkitab, Yahudi dan Nasrani, sebelum kalian, dan orang-orang kafir sebagai awliya. Kembali kepada kalimat tadi, wali, kepemimpinan. Allah sebutkan di sini, wattaqullaha in kuntum mu'minin, dan bertakwalah kalian kalau kalian benar-benar orang beriman. Artinya patuh pada Allah. Enggak boleh kalian dipimpin oleh orang non-muslim. Saya yakin teman-teman, orang ini subhanallah, kalau dia memulai dirinya sendiri memimpin, tidak akan dipilih kecuali oleh orang-orang munafik juga. Tidak mungkin. Kaum mukminin harus tahu tidak boleh dipimpin oleh orang kafir dengan alasan apapun. Gak bisa. Di tengah-tengah komunitas kaum muslimin, gak bisa memang. Dan mereka harus bisa menerima itu. Sebagaimana kita menerima pada saat kita minoritas di sebuah wilayah, kita dipimpin oleh orang non muslim. Gak ada umat Islam memberontak di bawah pemimpin mereka, gak ada, gitu kan? Harus bisa dimaklumi. Dan itu keadilan sebenarnya. Wajar kalau dia paksain diri dengan kalimat-kalimat kotornya, dengan kata-kata mencaci makinya, udah mau memimpin umat Islam. Ya, ini mungkin masih disabarin selama ini. Tapi begitu mengatakan umat Islam dibohongi dengan ayat Al-Quran, berarti ayat Allah dipakai untuk berbohong, atau ayat Allah itu bohong, ataupun ulama yang menyampaikan itu bohong, membohongi umat supaya tidak memilih dia. Siapa orang ini? Hah? Subhanallah, ya. Ini kalau Allah SWT tidak larang, mungkin sudah kita ramas saja. Hah? Lah iya. Kalau enggak sudah saya ramas sendirian itu. Bisa-bisa mau mengolok-olok, bisa-bisa mencaci maki. Siapapun orang yang sedang berbicara depannya dicaci maki dengan kalimat-kalimat yang tidak masuk di akal. Kemudian masih mau dipertahankan dan dibela. Ini orang-orang yang membela luar biasa juga, ya.
Kemudian dikatakan sampai Allah berfirman teman-teman di ayat terus ya, Allah terus berfirman sampai ayat 72. Saya pindahkan kata Allah SWT, kalau ada orang masih melakukan kekafirannya orang-orang yang mengatakan Trinitas dan dia menisbatkan diri kalau dia beriman, itu di mata dia, di mata kita tidak ada berimannya. Kata Allah, laqad kafara alladina, ini masih lanjutan Al-Maidah, masih Al-Maidah. Ayat 72-nya kata Allah, saya pindahkan tadi dari ayat 59 sampai 72 karena kita mau mengejar waktunya tentunya. Ini kena waktu ya. Maka Allah berfirman, laqad kafara alladina qalu innallahu wal masih ibnu Maryam. Telah kafir orang yang mengatakan Isa putra Maryam adalah dia Allah, dia Tuhan. Enggak boleh dikatakan oh ada celah benarnya. Salah. Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak, tidak diperanakan, dan itu kafir dengan kata-kata itu. Tidak bisa dipungkiri itu. Wa qala al-masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Allah berfirman dan kekal sampai hari kiamat, dan Isa putra Maryam berkata, wahai bani Israel, sembahlah Allah satu Tuhanku dan Tuhan kalian. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah, maka Allah telah mengharamkan baginya surga dan juga dia akan masuk ke neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang-orang zalim tidak akan mendapatkan petunjuk. Ayat 70 selanjutnya, ayat 73-nya, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Ini dua ayat berturut-turut ya. Al-Maidah ayat 72 ayat 3 memastikan kekafirannya orang-orang Nasrani, enggak bisa diragukan. Dan kalau kafir tidak boleh memimpin kaum muslimin mutlak. Kata Allah setelah mengatakan telah kafir orang-orang yang mengatakan Isa putra Maryam adalah Allah atau Tuhan. Dan yang ayat 73 itu, 73-nya Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir orang yang mengatakan Trinitas ya. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid, dan tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang satu saja. Wa illam yantahu amma yaqulun, kalau mereka tidak mau selesai berhenti dari apa yang mereka ucapkan itu, la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Pastilah orang-orang di antara mereka itu akan ditimpakan siksaan dari orang yang kafir, itu adalah siksaan yang pedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan afala yatubuna ilallah. Tidakkah mereka taubat kepada Allah dan tidak mengatakan lagi Trinitas itu, tidak lagi membela-bela orang yang salah, wa yastaghfiruna, dan bertobat kepada Allah, wallahu ghafurur rahim. Allah bisa memaafkan asal mereka mau. Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ingatlah, Masih putra Maryam adalah rasul sebagaimana telah lewat sebelumnya rasul-rasul. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya adalah seorang wanita yang jujur. Kana ya'kulanit ta'am, mereka itu sama-sama makan makanan, bukan Tuhan. Undur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma undur anna yufakun. Lihatlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka tanda-tanda ayat kami agar mereka bisa berfikir, atau bagaimana mereka bisa teralihkan. Itu Al-Maidah ayat 51 sampai tadi 55, kemudian kita atau tadi ayat sampai 59, kemudian kita bahas langkahin sampai 72 sampai 75. Kemudian surah selanjutnya adalah Al-Imran, surah nomor 2 atau 3 ayat 28, dan itu di buku kita ada disebutkan di halaman 157 tentunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka selain orang-orang beriman. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan itu, yang sengaja memilih non-muslim sebagai pimpinan mereka, falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Tidak ada lagi urusan kalian kecuali kalian harus berlepas diri dari orang-orang itu. Wa yuhadzirukumullahu nafsa wa ilallahil masir. Dan Allah mengingatkan kalian tentang dirinya. Hati-hati, azabnya Allah akan datang. Sesungguhnya kalian akan menuju kepada Allah. Kemudian teman-teman sekalian, kita masuk sekarang ke masalah orang-orang munafik. Jadi pelajaran pertama adalah masalah al-wala wal bara. Bagaimana kita menjadikan atau bersandar kepada Allah dan Rasulnya, membela semua yang berhubungan dengan Allah dan Rasulnya, itu namanya al-wala. Dan bara adalah berlepas diri dari semua yang Allah dan Rasulnya berlepas diri darinya. Dan ini sudah jelas sekali, banyak sekali firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam Al-Quran.